Mengharapkan akhirat. Dan keuntungannya apa? Ke dalam surah Al-Isra ayat 20 ya, Al-Isra 20. Man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harsih. Barang siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menambahkan nazid lahum fi harsih. Menambahkan dalam apa? Tujuan niatnya tadi ditambahkan. Dalam tafsirnya Ibnu Katsir ada menambahkan sebuah kutipan tafsirannya, kami akan menguatkannya, menolongnya untuk melakukan apa yang menjadi tujuan niatnya. Nah ini kan, kalau emang karena akhirat, ya, tapi ingin mendapatkan fadilatul Quran, keutamaan Al-Quran, yang mungkin pernah disampaikan oleh pengajar antum semuanya, ya, fadilah-fadilah Quran ini, ingin mendapatkannya, kalau karena itu karena akhirat, ya, betul-betul karena akhirat, Allah akan nazid lahu fi harti. Di antara maknanya adalah akan dimudahkan untuk mencapai tujuannya. Dan juga tentunya harti ya, keuntungannya, keinginannya itu di akhir tentunya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara utamanya kan satu huruf adalah satu kebaikan. Satu kebaikan bisa didapat gandakan 10 ya kan, bahkan lebih ketika Allah menghendaki. Nah, kemudian bicara tentang mengharap akhirat ini, kalau di antara keutamaan baca Al-Qur'an kan ini, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu akan datang kepada kalian bagi orang sahibunya, sahib Quran, ya, sebagai syafaat penolong. Nah, kita ini sebelum saya mau menjelaskan yang bagian ini, di bisa ada saya tulis ayat Asy-Syura ayat 18. Asy-Syura ayat 18. Kita itu adalah orang-orang beriman, ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah keyakinan bahwa kita itu yakin akan adanya hari kiamat. Dan dalam Asy-Syura ayat 18 itu, ciri orang-orang yang beriman kepada hari akhirat itu, walladzina amanu musyfiquna minha, dan orang-orang yang beriman itu musyfiqun, mengharap sebuah pertolongan dari pada hari akhirat nanti. Nah, salah satu syafaat penolongnya adalah kita menjadi sahabat Al-Quran. Sahabat Al-Quran. Sahabat cinta Al-Quran ya. Apalagi sahabat yang mencintai Al-Quran atau sahabat orang yang mencintai orang-orang yang mencintai Al-Quran. Ada sebuah makalah yang menunjukkan di situ makna dari syafi'an. Ada yang maknai syafaat Al-Quran itu bukan mengangkat seseorang dari neraka, tetapi mencegah orang untuk masuk neraka. Maka disinilah sebuah keutamaan ya, kelebihan ketika orang itu menjadi sahibul Quran. Dan salah satu wasilah menjadi sahibul Quran adalah menghafalkannya. Menghafalkannya. Lah kenapa menghafalkannya? Gak cuma baca saja. Bacanya iya. Dengan menghafalkannya itu kita akan lebih sibuk dengan Al-Quran. Dan itulah yang akan istilahnya apa ya? Kita akan tersibukah dengan Al-Quran secara maknawi dan nantinya akan kepada amali. Jadi ketika kita mengharap akhirat itu ya, ketika mengharap akhirat itu efeknya adalah kita seharusnya akan lebih dekat dengan Al-Quran karena mengharapkan syafi'an di ashabi. Dan kalau kita berbicara tentang keadaan hari kiamat ya, sedikit gambaran saya di padang mahsyar yang dikatakan oleh Nabi SAW, la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang matahari kemudian didekatkan hamba yang posisinya menjadikan suasana lebih panas. Dan dikala itu dalam sebuah hadis disebutkan manusia akan terendam oleh keringatnya. Ada yang sampai betis, sampai mata kaki, sampai betis, sampai perutnya, sampai dadanya, sampai telinganya. Atau ada juga yang disebutkan sampai tenggelam dengan keringatnya. Nah, maka disinilah betapa kita mengharapkan apa? Syafaat dari Al-Qur'anul Karim.
Dan untuk mendapatkannya itu harus menjadi sahibul Quran. Namanya sahibul Quran itu ibaratnya kalau kita punya teman atau punya sahib ya. Biasanya kalau kata sahib itu lebih dekat. Ya, sahib. Berarti memang kita harus banyak-banyak berdekatan dengan Al-Quran. Dan di antara wasilah mendekatinya adalah dengan menghafalkannya, membacanya, dan memahami maknanya. Nah, berikutnya supaya kita bisa terus istiqomah ya. Ini adalah hal yang menjadikan kita semangat dengan Al-Quran itu adalah kondisi hati kita. Maka setelah kita keyakinan kuat, mengharap akhirat, maka yang kedua adalah hati itu perlu dirawat. Hati itu perlu dirawat. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah ini, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil haram. Jadi kalau orang itu hatinya nggak ada Qur'annya, itu seperti rumah angker. Rumah yang tidak berpenghuni. Ya sudahlah, coba bayangkanlah dalam bahasa itu sungup apa ya bahasa Jawanya ya. Kayak nggak nyaman lah. Begitu hatinya nggak ada Qur'annya, itu, maka hatinya akan lebih gampang lebay, gampang baperan, gampang bad mood dan sebagainya. Gampang putus asa, ya kan? Gampang menyerah. Ketika hati itu tidak ada Al-Qur'annya. Maka ini yang perlu kita kuatkan. Kenapa kita harus menghafal Al-Qur'an? Supaya Al-Qur'an kita itu ada penguatnya. Biar kalau kita menghadapi kenyataan itu nggak gampang baper, ya kan? Nggak mutungan, nggak baper, gampang menyerah. Yang muncul adalah sebuah optimisme, sebuah keyakinan, sebuah kebahagiaan, dan sebuah kemanfaatan yang muncul dari hati-hati yang hebat. Nah, jadi Al-Quran itu menghidupkan hati kita. Hidup kita sedikit-sedikit, maka akan semakin kita mencintai Al-Quran. Semakin mudah dengan Al-Quran. Dan juga tentunya di antara pendukung untuk merawat hati itu adalah dengan berikhtiar nih ibadahnya. Jadi kalau kita posisinya lagi dengan Quran itu kok lagi nggak akur ya, perhatikan juga nih ibadahnya. Jangan-jangan wajibnya sering terlambat, ya, sunahnya sering kelewat, puasa jarang sekali dilakukan karena nggak kuat. Dan juga perlu juga apa yang namanya sebuah kondisi juga ketika hati kita biar sehat itu ini perlu juga mendengarkan nasihat-nasihat. Ya, maka dalam surah Al-Asr itu kan diantara orang yang pengen lepas dari sebuah kerugian apa? Watawasau bil haq watawasau bis sabar. Keluar saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Dan itu tidak didapat kecuali dengan orang-orang yang baik. Jadi kalau kita itu memang lagi galau susah, nah, carilah orang-orang yang sekiranya memang istiqomah bersama dengan Al-Quran. Minta nasihatnya. Jangan kemudian kita lagi galau, ketemu sama orang-orang yang sama-sama lagi galau. Nah, sudah. Berarti kalau min ketemu min jadi plus. Nah, ini akan nambah itu galauannya. Kemudian, bagian dari proses kita ini ya, menjaga hati kita itu dengan Al-Quran, itu menjadikan ruh kita, jiwa kita semakin bagus. Dan menariknya, kata Nabi SAW, ar-ruh itu junudul mujannadah. Ruh itu adalah seperti sebuah pasukan ya. Pasukan yang dia akan mengenal satu dengan yang lainnya. Dia akan berkumpul dengan yang sebolo ini lah. Maka ini kan penting bagi kita kalau kita merawat hati kita, ruh kita bagus. Al-Quran insya Allah akan ditemukan, ruh baik itu akan ditemukan dengan ruh-ruh yang baik. Ibaratnya ada semacam daya tariknya. Dan siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bayangkan kalau kemudian diri kita itu dalam ketika di sekolah, di rumah, sendiri, itu memiliki sebuah keinginan untuk berinteraksi dengan Al-Quran yang kuat, cinta Al-Quran yang kuat. Kemudian kita ditemukan dengan orang-orang yang memang cinta Al-Quran dan betul-betul cinta dengan Al-Quran. Itu Masya Allah. Orang yang cinta Al-Quran, pengen menyebarkan Al-Quran, pengen mengajar Al-Quran,
biasanya itu suasana suasana perkumpulannya itu menyejukkan hati. Yang ada saling menghargai dan saling membantu. Itu luar biasa. Ya. Baik, kemudian itu terkait pada merawat hati kita agar kita itu menjadi hati yang bagus, yang sehat, dari situ akan terdorong untuk apa? Senantiasa bisa nyaman, istiqomah, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran. Ya kan? Bukan kemudian kita orang-orang yang dikejar-kejar untuk menghafal, bukan orang yang dikejar-kejar untuk menghatamkan Al-Quran, tapi orang-orang yang rindu, orang yang pingin, orang yang mengharap apa namanya membaca Al-Quran di hari itu, menghafal Al-Quran di hari itu, dan berusaha menyediakan waktu untuk itu.